teman-teman sekalian, kita ketemu lagi di Renungan Seputar Debu. Pada saat ini saya ingin mengajak teman-teman sekalian untuk kita sama-sama merenungkan apa penyebabnya seringkali kita mengira Tuhan tidak mendengar dan tidak menjawab doa-doa kita yang sedang kita minta dan kita gumulkan. Bapak Ibu, yang sekarang terpenting dalam hal ini adalah kita harus percaya kepada Tuhan. Seringkali iman dan rasio itu bertentangan. Seringkali secara rasio tidak mungkin kejadian begini begitu, tapi secara iman itu mungkin. Contohnya waktu orang Israel keluar dari Mesir, itu mereka senang sekali keluar dari Mesir, dan waktu mereka berjalan di padang gurun selama 40 tahun, itu banyak sekali pergumulan-pergumulan dalam perjalanan itu. Tapi satu hal yang penting yang kita harus perhatikan, bahwa setiap hari Tuhan beserta dengan mereka. Tapi mereka tidak, karena sudah disertai terus sama Tuhan, mereka tidak sadar dan mulai lupa. Contoh yang fakta, Tuhan selalu pimpin siang hari dengan tiang awan supaya tidak panas terik dan tidak mati umat Israel. Karena di padang gurun kalau panas itu panasnya minta ampun. Kalau dingin, malam dinginnya minta ampun. Tapi malam pun disertai dengan tiang api. Itu tiap hari selama 40 tahun, Bapak Ibu. Inilah penyertaan Tuhan dalam hidup kita juga di zaman modern. Memang tidak kelihatan, tapi kenyataannya Tuhan pasti ada dan menjaga kita. Cuma seringkali kita jadi tertutup oleh itu rasio kita, sehingga kita tidak lagi beriman, atau iman kita kurang kuat dan kurang percaya kepada Tuhan. Contoh, kalau kita seringkali berpikir, wah ini mati dah kita. Demikian juga orang Israel, dia pikir dia mati nih. Di belakang diuber tentara Firaun, di depan laut. Secara rasio nggak mungkin dia bisa selamat. Ke depan dia tenggelam, ke belakang dibunuh. Tapi karena iman, Musa dia turut dan taat kepada Tuhan, tongkatnya ditaruh di laut, ketukin, terbelah lautnya. Maka umat Israel bisa menyeberang. Lantas tentara Firaun mengejar, dia masuk ke dalam laut dan mati, tertutup. Ini mujizat yang terjadi karena iman dan ketaatan Musa. Musa taat, dia ikutin perintah Tuhan, ngetukin itu ke laut. Coba kalau dia nggak ketukin, dia berperang melawan tentara Firaun, pasti kalah. Karena mereka tentara-tentara yang terlatih. Tapi karena dia bergantung pada Tuhan, dia taat, dan dia melakukan firman Tuhan, tentara Firaun mati semua. Nah, dalam kehidupan kita seringkali kita tidak tahu, sepertinya hari depan ini sudah tidak ada harapan. Hari depan sepertinya kosong, sehingga iman kita jadi lemah. Kita jadi khawatir, jadi bingung, jadi takut, apa nih yang akan terjadi di hari depan kita. Tapi kita lupa kalau kita anak Tuhan, ada Tuhan. Ada Tuhan yang menjaga kita dalam hati kita. Aku ada dalam kamu, kamu ada di dalamku, kata Tuhan. Aku menyertai engkau sampai kesudahan zaman. Ingat, ini janji Tuhan, teman-teman sekalian. Makanya kita harus beriman dan percaya pada janji Tuhan dan firman Tuhan. Ini adalah pimpinan dan kasih karunia Roh Kudus untuk kita bisa taat dan bisa percaya.
Kalau kita bergantung pada rasio, dalam keadaan kepepet, kita bisa jadi frustrasi, lemes, tidak bersemangat, tidak ada sukacita, tidak ada damai sejahtera. Akhirnya kita kayak orang kebingungan, kelimpungan, ya. Akhirnya kadang-kadang kita putus asa dan bisa-bisa bunuh diri. Ini jerat-jerat yang dipasang setan. Hati-hati Bapak Ibu. Hati-hati. Jadi itulah waktu Tuhan, bukan waktu kita. Waktu Tuhan, Dia tahu, Dia Maha tahu, Dia tahu apa yang akan terjadi, dan Dia pasti melindungi kita. Itu perlu iman, taat, percaya, melakukan perintahnya. Ingat Bapak Ibu, pikirkan yang di atas, jangan bergantung pada rasio. Sampai di sini dulu, nanti kita sambung lagi di episode yang berikutnya. Karena kita seringkali tidak tahu hari depan kita, tapi Tuhan tahu, dan Dia yang memegang waktu dalam hidup kita. Terima kasih, jangan lupa klik subscribe, share ke Facebook, ke WA, ke TikTok, ke Snack Video, kemanapun. Instagram, supaya makin banyak orang yang dengar, makin banyak orang yang mengerti secara praktis bagaimana hidup di dalam pimpinan Tuhan. Sampai ketemu di episode berikutnya.